Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan berseram tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, makhlukkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub pilihannya. Dalam Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama Dan bersama roh Inilah Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenalnya. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Mereka berhenti. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari
pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan kepada Nabi. Bukankah Mesias harus menderita sebanyak itu untuk masuk ke dalam kemuliaan?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Nabi Musa dan segala kitab Nabi-Nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan, tapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari mulai menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah mereka untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi Yesus lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menjelaskan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu yang memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Saudara-saudari, supaya kesenangan dan keberkahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, berkatilah roti dan anggur ini dan jadikanlah lama kedatangan serta kehadiran-Mu dalam diri Yesus, rezeki hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu yang mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan, dan bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya Sungguh pantas benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dia anak domba sejati yang menghapus dosa-dosa dunia. Dengan wafatnya Dia menghancurkan kematian
dan bersorak-sorai sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala yang kudus, maka kami mengkuduskanlah bersama kami dengan pencurahan roh agar menjadi bagi kami Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjalan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agungkanlah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Ya Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, sebab kami menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun dari satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang kini tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus Fransiskus dan uskup kami Agustinus Setarwan Iwan Seniman. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami kaum lima yang kami doakan pada hari ini. Mari kita ingat intensi-intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam perayaan ini. Kita mohon bersama diri saudara-saudari kita yang sudah meninggal, dan mohon bersyukur bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit. Dan secara khusus kita mohon berkat Tuhan bagi diri kita sendiri, bagi anak-anak, cucu dan sanak keluarga dimanapun mereka berada saat ini. Kita mohon Tuhan memberkati setiap kita dengan kesehatan yang sehat walafiat, menjaga dan menjauhi setiap kita dari mara bencana atau dari hal yang membahayakan jiwa maupun raga. Mari kita bersama bersatu serikat sabda Allah dan surat Roh Kudus mendoakan untuk saudara-saudari kami yang hari kematian yang diperingati pada hari ini. Pater Alphonse Sowiski dari Polandia, Pater Petrus Lau Manehan dari Timor, Pater Charles Scardo dari Amerika Serikat, Pater Michael Kreketa dari India, Pater Johannes Labu dari India, Pater Santiago Andreas dari Spanyol, Pater Michael Mayer dari Papua Nugini, Suster Anolinda Rafe dari Chile, Suster Marina Smaider dari India, Suster Amalia Elisa dari Paraguay, Suster Ignacia Katarina dari Jawa, Suster Mercedes Marcel Barbosa dari Argentina, Suster Ludwina Elizabeth Buchblum dari Jerman. Terimalah mereka semua yang Tuhan dalam kerajaan. Kasihani kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus tetap memuji dan memuliakan Engkau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudah memberi kami sepanjang hidup kami, sebab kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, dan bersama Roh, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Dialah anak domba Allah, dialah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang perjamuan anak domba ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami memuji Engkau. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau berkenan mendampingi kami dalam mencari kedamaian. Kuatkanlah kami berkat sabda dan ekaristi, agar mampu mengenali kehadiran Putra-Mu yang mengubahkan hati kami dan menuntun kami menuju sukacita abadi. Demi Kristus, Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Sebentar bisa berkembang Petrus, tidak bertempat di siapa. Tuhan bersama Dan bersama Roh. Sekalian semoga yang kita doakan pada hari ini diberkati dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Amin. Syukur kepada Allah. Amin. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga